Halo, nama saya Sandra Seahan. Saya adalah mahasiswa D3 jurusan akupuntur di ITSK Supra Unmalang. NIM saya 240330078. Kali ini saya akan coba mempraktekkan beberapa titik akupuntur yang akan saya lakukan pada teman saya. Ya, saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai nama titik akupunturnya, kemudian cara penusukan, fungsi dari titik tersebut, dan keistimewaan dari titik akupuntur tersebut. Titik pertama LR3 atau Taichung, lokasinya pada dorsum kaki di antara tulang metatarsal 1 dan 2, dilakukan proksimal sendi metatarsofalangeal dan sudut proksimal di antara kedua tulang. Jadi kurang lebih di situ titiknya. Cara penusukannya adalah secara tegak lurus atau sedikit miring 0,5 sampai 1 cun. Dan titik ini kontraindikasi selama kehamilan. Fungsinya adalah menyebarkan qi hati, menjernihkan kepala dan bagus untuk mata, menutrisi darah hati dan yin hati, menenangkan kejang, meredakan sakit, melancarkan menstruasi dan qiao bawah, menghilangkan angin internal wind, menenangkan yang hati. Keistimewaannya adalah titik ini merupakan titik yuan sumber, titik shu parit, titik tanah, titik bintang surgawi ma dan yang, dan merupakan titik utama untuk menyebarkan qi hati. Ini adalah ringkasannya. Berikutnya adalah titik ST44 atau Neiting. Lokasinya ada di antara jari kedua dan jari ketiga, proksimal dari lipatan interdigital. Cara penusukan adalah ditusuk 0,2 sampai 0,5 cun tegak lurus atau miring ke arah proksimal. Fungsinya adalah membuka saluran, mengusir angin dan membersihkan panas, mengurangi rasa sakit, mengatur usus, membersihkan lembab panas, menenangkan shen. Keistimewaan titik ini adalah merupakan titik ying mata air, titik bintang surgawi ma dan yang, merupakan titik utama untuk membersihkan panas dari kepala dan wajah. Ini adalah ringkasannya. Berikutnya adalah titik SP6 atau San Yin Jiao. Lokasinya adalah 3 cun atau kurang lebih selebar 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Cara penusukannya adalah tegak lurus atau miring sedalam 1 sampai 2 cun. Titik ini adalah kontraindikasi untuk wanita hamil. Fungsi titik ini adalah menguatkan limpa dan lambung, menghilangkan kelembaban, memelihara darah dan yin, meregulasi menstruasi, mendorong kelahiran, meregulasi buang air kecil, bermanfaat untuk genital dan mengharmonisasi lower burner. Titik ini juga menenangkan shen. Keistimewaan titik ini adalah merupakan titik pertemuan 3 meridian yin kaki, yaitu meridian limpa, ginjal, dan liver. Ini adalah ringkasannya. Titik berikutnya adalah titik SP9 atau Yin Lin Chuan. Lokasinya adalah dengan posisi lutut yang tertekuk. Titik ini terletak di depresi distal condylus medial tibia di persimpangan poros dan condylus medial. Cara penusukannya adalah ditusuk 1 sampai 1,5 cun secara tegak lurus di sepanjang batas posterior tibia. Fungsi titik ini adalah mengatur limpa, menghilangkan kelembaban, mengatur saluran air, dan bagus untuk qiao bawah. Juga sebagai titik lokal untuk gangguan lutut, terutama jika ada pembengkakan. Keistimewaan titik ini merupakan titik he laut, titik air, salah satu titik utama untuk menghilangkan kelembaban di mana saja di dalam tubuh, dan merupakan titik lokal penting untuk gangguan lutut. Ini adalah ringkasannya. Berikutnya adalah titik UB60 atau Kunlun. Lokasinya ada pada lekukan pada garis yang menghubungkan tendon Achilles dan tonjolan tertinggi malleolus lateral. Cara penusukannya adalah menusuk secara tegak lurus
0,5 sampai 1 cun. Titik ini kontraindikasi untuk wanita hamil. Pengecualian, titik merupakan titik pendukung selama persalinan. Fungsi titik ini adalah membersihkan panas, menundukkan yang dan angin, dan menghilangkan ekses terutama di kepala. Membuka saluran, mengurangi rasa sakit, melemaskan tendon, memperkuat daerah lumbar. Keistimewaan titik ini adalah merupakan titik jing, sungai, titik api, titik bintang surgawi ma dan yang, dan juga merupakan titik distal penting untuk tulang belakang, leher, dada, dan lumbar, terutama untuk kasus kronis. Ini adalah ringkasannya. Berikutnya adalah titik ST36 atau Chu San Li. Lokasinya adalah 3 cun atau kurang lebih selebar 4 jari distal dari titik ST35 atau mata lateral lutut, dan lebarnya selebar 1 jari dari lateral puncak anterior tibia pada otot tibialis anterior. Kurang lebih di situ titiknya. Cara penusukannya adalah tegak lurus 1 sampai 1,5 cun. Titik ini juga bisa dilakukan moksibusi. Fungsi titik ini adalah mengatur lambung, memperkuat limpa, mengubah kelembaban. Juga dapat memperkuat qi dan yang, memelihara darah dan yin. Juga dapat menenangkan sen dan membuka saluran. Keistimewaannya adalah merupakan titik he laut, titik tanah, titik pen atau titik 5 unsur. Juga merupakan titik komando gawu untuk gangguan perut. Merupakan titik ma dan yang, titik lautan air, dan titik biji-bijian atau grain point. Juga merupakan titik utama untuk menguatkan qi dan darah untuk kelemahan umum. Ini adalah ringkasannya. Berikutnya adalah titik ST40 atau Feng Lung. Lokasi titik ini adalah berada pada titik tengah garis yang menghubungkan antara ST35 dan ST41. Kurang lebih di situ, kita ambil titik tengahnya dan selebar 2 jari di lateral puncak anterior dari tibia atau 1 jari di lateral ST38. Kurang lebih di situ titiknya. Cara penusukannya adalah tegak lurus atau miring 1 sampai 1,5 cun. Fungsi dari titik ini adalah mengubah kelembaban dan dahak, membersihkan dahak pada paru-paru dan jantung, dan juga dapat menenangkan sen. Keistimewaan titik ini adalah merupakan titik luo dan merupakan titik akupuntur utama untuk menghilangkan dahak. Ini adalah ringkasannya. Selanjutnya adalah titik LI4 atau Heku. Lokasinya adalah ada pada sisi radial tangan di antara tulang metakarpal ke-1 dan ke-2, lebih dekat ke tulang metakarpal yang kedua, kira-kira pada titik tengahnya. Cara penusukannya adalah 0,5 sampai 1 cun secara tegak lurus atau sedikit miring ke arah sisi palmar tangan. Fungsi titik ini melepaskan patogen luar, mengatur atau meregulasi wajah dan kepala, mengatur qi defensif atau wei qi dan keringat, membuka saluran dan luo, mengurangi rasa sakit, juga dapat mendorong persalinan. Jadi titik ini kontraindikasi selama kehamilan. Keistimewaannya adalah merupakan titik yuan sumber, titik perintah gawu untuk kepala dan mulut, merupakan titik bintang surgawi ma dan yang, juga merupakan titik analgesik paling penting untuk seluruh tubuh. Titik ini merupakan titik distal tunggal yang paling penting untuk gangguan pada wajah dan organ sensorik. Ini adalah ringkasannya. Selanjutnya adalah titik PC6 atau Nei Quan. Lokasinya adalah 2 cun atau kurang lebih selebar 3 jari proksimal ke ruang sendi pergelangan tangan anterior. Di antara 2 tendon, yaitu tendon otot palmaris longus dan otot flexor carpi radialis.
Kurang lebih di situ titiknya. Untuk cara penusukannya adalah 0,5 sampai 1 cun secara tegak lurus atau miring ke arah proksimal atau lateral. Fungsi dari titik ini adalah untuk menenangkan sen, melepaskan ikatan pada dada, menyelaraskan lambung, dan membuka saluran. Keistimewaan dari titik ini adalah merupakan titik luo. Titik buka atau master dari Yin Wei Mai merupakan titik perintah gawuh untuk dada dan juga merupakan titik utama untuk kondisi mual dan muntah. Ini adalah ringkasannya. Selanjutnya adalah titik TB5 atau Wei Quan. Lokasinya ada pada lengan bagian luar, 2 cun atau kurang lebih 3 jari proksimal ke ruang sendi pergelangan tangan dorsal, di antara radius dan ulna. Cara penusukan adalah tegak lurus atau miring 0,5 sampai 1,5 cun. Yang harus diperhatikan adalah gerakan tangan atau lengan selama retensi jarum dapat menyebabkan bengkok jarum. Fungsi titik ini adalah mengusir angin dan bermanfaat bagi kepala dan telinga, membersihkan panas, membuka dan mengatur Yang Wei Mai, juga dapat membuka saluran dan mengurangi rasa sakit. Keistimewaan titik ini merupakan titik luo, titik buka atau master dari Yang Wei Mai, dan juga merupakan titik utama untuk mengusir angin panas, juga titik analgesik untuk ekstremitas atas. Ini adalah ringkasannya. Demikianlah penjelasan mengenai 10 titik akupuntur, mulai dari nama, lokasi penusukan, cara penusukan, fungsi dan keistimewaan dari titik-titik tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan.